Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Si Potian memandang Ruyan Gaoxian dengan wajah marah, dan berkata, "Saudara Ruyan, bagaimana menurutmu?" ucap dari si Potian. Ruyan Gaoxian berkata dengan jujur, "Apa yang dikatakan Guru Suci Nangong sangat masuk akal. Menurut pendapat saya Tan Yun mungkin ingin kita mengejar Ketuoba Dinasti Suci, dan kemudian membuat masalah darinya, dan menimbulkan masalah. Kita harus berkeliling memutar dari Dinasti Suci Tuoba, menuju jalan alam umum para bijak utama, ke Sekte Suci Huangfu. Pada saat itu, saya akan membiarkan Wuji kembali ke Sekte Abadi-Abadi, dan memobilisasi yang kuat untuk menyerang Huangfu Shengzong bersama-sama," ucap dari Ruyan Gaoxian. Jalan umum, di mulut Ruyan Gaoxian mengacu pada prinsip non-agresi, yang dikesampingkan oleh dinasti besar. Pada saat ini, Zhuge Yu menjawab, "Senior Ruyan berkata dengan sangat baik, setelah kembali ke pegunungan hukuman surgawi, kepala istana ini juga akan segera memanggil kultivator di wilayah istana saya untuk menghancurkan Huangfu Shengzong dalam satu gerakan. Bagaimanapun, kali ini, pasukan utama kita juga akan mencabut Huangfu Shengzong," ucap dari Zhu Jiyu. Si Potian menjawab, "Oke, itu dia. Adapun bagaimana membagi Sekte Suci Huangfu setelah penghancuran Sekte Suci Huangfu, kita akan membahas secara rinci pada saat itu," ucap dari si Potian. "Iya," ucap dari Ruyan Gaoxian, Zhuge Yu, dan pemuja dinasti Suci Nangong berkata serempak. Semua orang ada di kapal roh patriark ini. Ketika Tan Yun melarikan diri ke pegunungan hukuman surga, dia pergi jauh-jauh ke timur dalam garis lurus, dan dia harus terbang selama lebih dari 3 bulan, dan kecepatan perahu roh patriark ini lebih cepat darinya. Bahkan jika kita mengambil jalan memutar dan terbang di atas jalan kerajaan, kita mungkin tidak akan mencapai pegunungan hukuman surgawi lebih lambat dari dia," ucap dari si Potian. 9 hari kemudian, setelah penyamaran, Tan Yun mengendarai perahu roh untuk terbang ke langit yang luas. Tempat ini adalah kota abadi. Menempa kota abadi adalah salah satu dari 9 kota besar dinasti Suci Tuoba, dan juga merupakan kota raksasa yang paling dekat dengan kota kekaisaran Tuoba. "Mengapa mereka tidak mengejar?" ucap dari Tan Yun menemukan kekosongan di belakangnya melalui indera spiritualnya. Tan Yun awalnya ingin menggunakan tangan Tuoba Shengchao untuk dengan kejam membekap Nangong Shengchao, tetapi sekarang tampaknya kekuatan besar Nangong Shengchao ini tidak semuanya bodoh. "Siapa kamu?" Tiba-tiba, sebuah suara acuh tak acuh datang dari belakangnya, dan Tan Yun melihat sekeliling, tetapi melihat seseorang di alam roh tingkat keempat, mengenakan baju besi, terbang di langit. Di perahu roh, Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi penampilan yang menggigil, membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Junior Baiqius Hui, saya telah melihat senior," ucap dari Tan Yun. Pria berbaju zirah itu terbang ke langit dengan perahu roh Tan Yun, melihat dengan mata ke arah perahu roh dengan mata yang penuh keserakahan. Dia mendengus dingin, "Saya Dong Yong, wakil pemilik kota Forging Immortal City. Forging Immortal City adalah tempat penting dari dinasti Suci Tuoba saya. Anda benar-benar muncul di wilayah udara. Wakil ini pemilik kota mencurigai Anda sebagai mata-mata. Anda pergi dengan wakil penguasa kota ini," ucap Dong Yong. "Sialan, mengapa dia menginginkan perahu rohku? Jika aku membunuhnya, aku khawatir itu akan mengganggu Tuan Suci Tuoba dan menyebabkan kerusakan yang tidak perlu," ucap dari Tan Yun mengutuk di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Tan Yun berkata dengan suara dingin, "Wakil Tuan Kota, junior ini benar-benar bukan mata-mata." Kampung halaman junior berada di bagian paling timur dari dinasti Suci Tuoba, sebuah desa pegunungan kecil yang berbatasan dengan pegunungan hukuman surga.
Junior telah lama mengasingkan diri, cicit dari generasi muda akan menikah dalam 3 bulan, generasi muda buru-buru mengendarai perahu roh dan ingin bergegas kembali sesegera mungkin, jadi aku secara tidak sengaja masuk ke wilayah udara Forge Immortal City dan membuatmu marah, ucap dari Tan Yun. Benarkah? Ucap Dongyong mengerutkan kening, tapi matanya tidak bisa lagi digerakkan pada perahu roh. Kampung halamanmu hanya desa pegunungan kecil yang terpencil, tapi peringkat perahu roh ini pada pandangan pertamaku sepertinya tidak rendah, dari mana kamu mendapatkannya, ucap dari Dongyong. Alasan mengapa Dongyong menjadi wakil penguasa kota Forging Immortal City adalah karena dia tinggi tingkat Sein Artifact Master, dan sekarang dia tidak bisa melihat tingkat perahu rohnya. Pada saat ini, setelah dia tidak dapat melihat peringkat perahu roh, dia menyimpulkan bahwa perahu roh setidaknya adalah artefak suci tingkat atas, atau bahkan artefak sub-abadi tingkat rendah, dan berpikir untuk membawanya untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, setelah dia mendengar bahwa Tan Yun hanyalah seorang kultivator dari desa pegunungan kecil, dia ingin mengambil perahu roh itu sebagai miliknya. Tan Yun tampak tulus, melapor ke senior, perahu roh ini diperoleh oleh junior di alam rahasia, meskipun junior tidak dapat melihat peringkatnya, kecepatan terbangnya bisa mencapai 60 juta mil per hari, ucap dari Tan Yun. Ini serius, bagus sayang, dengan kecepatan ini adalah artefak sub-abadi kelas menengah asli, ucap dari Dongyong dengan semangat. Apa, artefak sub-abadi kelas menengah? Ucap dari Tan Yun pura-pura terkejut. Oke, jangan bicara omong kosong, sekarang ikuti wakil penguasa kota untuk memverifikasi identitasmu yang sebenarnya. Tanpa menunggu kata-kata Doyong selesai, Tan Yun menangis dan buru-buru berkata, "Senior, junior ini benar-benar terburu-buru untuk menjadi tuan rumah di pernikahan cicitku. Senior, junior ini memiliki perahu roh yang bagus, dan aku harus menghormatimu, dan terimalah ini dengan senyuman," ucap dari Tan Yun. Uhuk-uhuk, Dongyong terbatuk ringan, apakah ini tidak salah, ucap Dongyong. Tidak ada yang salah, itu wajar bagi junior untuk menghormati senior, ucap Tan Yun dengan hormat. Yah, tidak apa-apa, ketulusanmu terpuji, wakil penguasa kota akan menerimanya, wakil penguasa kota ini, kamu dapat melihat bahwa kamu adalah warga negara yang baik dalam sekejap, aku tidak akan menyelidiki masalah ini, ucap dari Dongyong. Senior, junior ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan, Tan Yun berkata dengan cemas, setelah junior memberimu perahu roh, aku khawatir pernikahan cicit akan tertunda, bisakah kamu mengendalikan perahu rohnya, dan, tolong bawa pulang junior ini, ucap dari Tan Yun. Iya, tidak masalah, ucap dari Dongyong tanpa ragu-ragu. Menurutnya, tidak masalah untuk mendapatkan perahu roh artefak sub-abadi kelas menengah dan menghabiskan beberapa bulan mengirim Tan Yun tumpangan. Terima kasih banyak, senior, ucap dari Tan Yun tampak bersyukur. Setelah itu, Dongyong naik perahu roh, membawa Tan Yun ke timur. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Selama periode ini, Dongyong dan Tan Yun terbang di atas wilayah udara kota Kekaisaran Tuoba dan wilayah udara banyak kota tanpa halangan apapun. Meskipun Dongyong hanyalah wakil penguasa kota di artefak kota abadi, dia dipilih langsung oleh Tuan Suci Tuoba, dan karena dia adalah guru artefak Sein tingkat tinggi yang bermartabat, dia memiliki status tinggi di hati Tuan Suci Tuoba. Ketika seseorang memeriksa silang, dia juga dengan hati-hati bertanya kemana Dongyong pergi. Dongyong berkata bahwa Tan Yun setelah penyamaran adalah kerabat jauhnya dan menyuruh Tan Yun pulang. Pada saat ini, Dongyong sedang mengendarai perahu roh yang ditangguhkan di dinasti Suci Tuoba, melewati perbatasan timur, terbang 30 juta mil di timur adalah pegunungan hukuman surga. 2000 mil ke timur laut adalah persimpangan dinasti Suci Huangfu dan dinasti Suci Tuoba, dan lebih dari 2 juta mil jauhnya adalah kampung halaman Tan Yun di kota Wangyue.
Tan Yun melirik ke arah kampung halamannya, dan matanya menunjukkan kerinduan yang dalam. Sekarang Tan Yun tidak tahu di mana orang tuanya, tetapi dia tahu bahwa ketika Sekte Kaisar damai, leluhur penegak hukum akan membawa orang tua mereka kembali ke sekte dengan aman. Ketika Tan Yun memulihkan pikirannya, Dong Yong tiba-tiba mengerutkan kening, seolah memikirkan sesuatu, dan ekspresi kaget melintas di matanya. Patriark Klan Batu, memimpin sekelompok orang hebat dari Klan Batu, diperkirakan mereka menyerang Huang Fu Shengzong, ucap dari Dong Yong. Tan Yun ini benar-benar sangat berani sehingga dia membunuh Nyonya Nangong, merampok putri tertua, dan memusnahkan Nyonya Si Potian. Patriark Klan Batu, senior, di mana mereka, mengapa junior tidak melihatnya, ucap dari Tan Yun. Dong Yong berkata dengan santai. Mereka berada di atas jalan kerajaan 19 juta mil jauhnya, dan tampaknya mereka menuju ke gunung hukuman surgawi, ucap dari Dong Yong. Setelah mengatakan ini, Dong Yong melambaikan tangannya dengan tidak sabar, wakil penguasa kota telah mengirimmu ke perbatasan, jadi ayo pergi, ucap dari Dong Yong. Apa, pergi, ucap dari Tan Yun. Penampilan patuh Tan Yun kepada Dong Yong menghilang pada saat ini, tangannya menggenggam bahunya, dan sudut mulutnya melengkung. Master Sekte ini, tentu saja akan pergi ketika kamu pergi, kamu turun dari perahu roh, dan Master Sekte ini akan pergi, ucap dari Tan Yun. Dong Yong mengerutkan kening, matanya tajam, kamu mencari kematian, kamu berani berkata begitu kepada wakil penguasa kota, ucap dari Dong Yong. Dong Yong melihat bahwa Tan Yun sama sekali tidak ingin memberikan perahu roh miliknya kepadanya. Tepat ketika Dong Yong hendak menyerang Tan Yun berkata tanpa ragu, demi membantu Master Sekte ini dan berhasil melewati dinasti suci Tuoba, Master Sekte ini ingin menyelamatkan hidupmu, dan cepatlah turun, jika tidak, Master Sekte ini aku akan berubah pikiran, kamu tidak punya pilihan selain mati, ucap dari Tan Yun. Aum, raungan kera terdengar, dan kera iblis pembunuh surga setinggi 700 kaki muncul di belakang Tan Yun dengan raksasa tongkat, dan berteriak, minggir, ucap dari kera iblis. Kera monster. Dong Yong sepertinya memikirkan sesuatu, dan menelan, mungkinkah kamu adalah kera monster yang membuat keributan di kota Kekaisaran Nangong, ucap dari Dong Yong terkejut. Kemudian, Dong Yong teringat sesuatu lagi, dia menatap Tan Yun. Kamu mengaku sebagai Master Sekte, mungkinkah kamu Tan Yun, Master Sekte Huang Fu Shengzong, ucap dari Dong Yong. Iya, aku Master Sekte, apakah ada masalah, ucap dari Tan Yun. Saat Tan Yun berbicara dengan ringan, alis emas dan janggut emas jatuh, dan segera, kulit di wajahnya berubah menjadi penampilan awet muda. Dong Yong menatap pemuda di depannya dan memastikan bahwa itu memang Tan Yun. Karena lebih dari setahun yang lalu, ketika Tan Yun masuk ke wilayah udara kota Kekaisaran Tuoba dan membunuh Jenderal Zanwu, Tuan Suci Tuoba sangat marah dan memposting potret Tan Yun yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dinasti Suci Tuoba. Oleh karena itu, Dong Yong mengenali Tan Yun secara sekilas. Dong Yong benar-benar panik ketika dia berpikir bahwa Tan Yun telah membawa beberapa binatang buas dan membuat kerusuhan di kota Kekaisaran Nangong. Menurutnya, karena Tan Yun dapat membunuh Yin Yu Huang, yang berada di alam roh tingkat kelima, dan berhasil melarikan diri dari kota Kekaisaran Nangong, ia dapat dengan mudah menghancurkan dirinya sendiri. Apakah kamu bisu? Tan Yun mengangkat alisnya. Apakah kamu masih menginginkan perahu roh? Ucap dari Tan Yun. Tidak lagi, ucap dari Dong Yong berkeringat dan gemetar ketakutan. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, Huang Fu Shengzong dan Tuoba Seng Cao saya adalah musuh bebuyutan. Bahkan jika saya membunuh Anda sekarang, itu normal, namun, Anda membawa saya pergi dari Tuoba Seng Cao, saya akan mengampuni Anda kali ini dan kamu ceot pergi, ucap dari Tan Yun. Iya, Dong Yong yang telah menyelamatkan hidupnya, berulang kali mengatakan ya,
berbalik dan menembak ke langit dengan tatapan panik, dan menghilang ke dalam malam. Kemudian, Tan Yun mengendarai perahu roh ke langit pegunungan hukuman. Dalam perjalanan Tan Yun meminta Nangong Yukin untuk berjalan keluar dari menara suci, dan keduanya berhenti di perahu roh seperti anak laki-laki dan perempuan emas, mengagumi pemandangan indah di bawah. Dini hari, matahari terbit. Ketika Tan Yun mengendarai perahu roh dan memasuki pegunungan hukuman surga, rasa keintiman keluar dari hatinya. Pada saat ini, Si Potian sedang mengendarai perahu roh artefak sub-abadi tingkat tinggi dan muncul 6 juta mil di belakang Tan Yun. Tan Yun, dan Yukin, kamu pelacur kecil, patriark ini tidak akan membiarkanmu pergi. Yukin, kamu adalah orang suci dari Istana Jiwa Abadi, tetapi kamu tidak peduli dengan wajah Istana Jiwa Abadi, Sekte Abadi-Abadi, dan wajah Nangong Sengchao, dan kamu kawin lari dengan Tan Yun. Tuan istana ini mengumumkan hari ini bahwa kamu akan dihapuskan sebagai orang suci, dan kamu akan dikeluarkan dari Istana Jiwa Abadi, ucap dari Zhu Jiyu. Tan Yun, kau bajingan, kamu membunuh putra Master Sekte ini harus menebasmu dengan 1000 pedang, ucap dari Ruyan Wuji. Suara Zugeyu, dan Ruyan Wuji, berlama-lama di pegunungan untuk waktu yang lama. Ketika Nangong Yukin ingin berkata, Tan Yun berkata dengan lembut, jangan memperhatikan sekelompok anjing tua, saya akan berbicara dengan mereka, ucap dari Tan Yun. Baiklah, ucap dari Nangong Yukin mengangguk. Tan Yun dengan lembut melingkarkan lengannya di pinggangnya dan berbalik untuk melihat ke arah perahu roh Si Potian. Rambutnya berkibar, dan kesadaran spiritualnya menyelimuti perahu roh Si Potian, suara kemarahan yang tak terkendali menyebar ke telinga semua orang. Aku mengatakan bahwa Anda tidak memiliki cara untuk mengajar, sehingga si Wan Ruo, wanita beracun itu menjadi hitam dan putih, dan dia membunuh ibu, nenek, paman, dan paman kedua Yukin, dia pantas mati, dia pantas mendapatkannya. Untukmu, Nyonya Yin Yu Huang, dia pantas mati juga. Zugeyu, raja ini akan memberitahumu lebih banyak, jika si Wan Ruo adalah sepupumu, kamu berani mengatakan bahwa dia telah melakukan banyak kejahatan. Dia bahkan mengatur Yukin dan Ruyan Chen untuk menikah, sialan macam apa kamu, ucap dari Tan Yun. Ketika Si Potian dan Zugeyu marah, maka ucapan Tan Yun membuat Ruyan Wuji dan Ruyan Gaoxian marah. Ruyan Wuji, keluhan antara aku dan Sekte Abadi-Abadimu dan Istana Jiwa Abadi bukanlah 1 atau 2 hari, untuk kehidupan Ruyan Chen, aku telah menyelamatkannya 2 kali saat aku menguji di Tanah Abadi dan medan perang para dewa, kali ini wajar untuk mengambil nyawanya. Namun, hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat Anda minati. Anda gunakan indera spiritual Anda untuk melihatnya dengan jelas, lihatlah apa ini, ucap dari Tan Yun. Apa membuat keduanya semakin marah adalah bahwa keduanya menemukan melalui indera spiritual mereka bahwa pedang terbang merah menyala keluar dari alis Tan Yun. Kemudian, pedang itu meroket di atas kepala Tan Yun, dan akhirnya menjadi sangat tinggi. Mata Ruyan Wuji melebar, ini adalah pedang abadi di depan gerbang Sekte Abadi-Abadi saya, dan itu adalah pedang Sekte saya. Tan Yun, mengapa pedang ini ada di tanganmu, ucap dari Ruyan Wuji sangat marah dan terkejut. Wajah Ruyan Wuji berubah dari putih menjadi biru karena marah. Ruyan Gaoxian di samping juga sangat marah hingga paru-paru akan meledak. Ruyan Wuji, kamu telah membuat kemajuan, saya ingat, ketika saya berada di Sekte Abadi-Abadi, ketika saya berpartisipasi dalam kompetisi 4 seni, Anda menemukan bahwa pedang ilahi hilang, Anda sangat marah, dan kamu memuntahkan darah, kali ini, kamu tidak memuntahkan darah, aku benar-benar kecewa, ucap dari Tan Yun. Ruyan Wuji telah kehilangan putra kesayangannya, dan memikirkan tentang pencurian pedang ilahi, membuat Sekte Abadi-Abadi menjadi bahan tertawaan di seluruh benua hukuman surga. Ruyan Wuji sangat cemas. Bocah Tan Yun,
Master Sekte ini akan mencabik-cabikmu, aku ingin memusnahkan Huang Fu Shengzong, dan darah akan mengalir seperti sungai, ucap dari Ruyan Wuji marah. Ruyan Gaoxian juga sangat marah, dia tidak pernah begitu bersemangat untuk membunuh seperti sekarang. Tan Yun, tunggu orang tua ini, ucap dari Ruyan Gaoxian. Saya menunggu Anda untuk membunuh di Huang Fu Shengzong, hahaha, hidupku hanya di Huang Fu Shengzong, kamu bisa datang dan mendapatkannya jika kamu memiliki kemampuan. Oke, Master Sekte ini tidak akan berbicara denganmu. Master Sekte ini harus menemani tunanganku, kamu bisa melakukannya sendiri. Oh, dan sayang sekali begitu banyak orang mengejarku dengan bodoh, tetapi mereka tidak dapat mengejar, dan mereka membiarkanku kembali ke Huang Fu Shengzong dengan aman dan sehat. Masalah ini pasti akan menyebar ke seluruh benua hukuman surga, dan kalian akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia, ahahaha, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun memberi isyarat, dan Huowu, pedang Dewa Api, tiba-tiba menjadi 3 kaki 3 inci dan muncul di tangan Tan Yun. Tan Yun tampak penuh kegembiraan, menghadap Ruyan Wuji di udara, sering menari, hehe tersenyum dan berkata, tidak buruk, ini benar-benar pedang yang bagus, ucap dari Tan Yun. Ruyan Wuji sangat marah sehingga dunia seperti berputar, dan 3 suap darah dituangkan keluar dari mulutnya berturut-turut. Ruyan Wuji, apakah kamu punya lagi? Ayo, datang, lalu ludahkan darah, hahaha, kamu marah padaku, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun melemparkan pedang terbang ke kera iblis dan berkata, orang tua kera, kamu menarilah, dan biarkan Ruyan Wuji dan Ruyan Gaoxian memperhatikan pedang ilahi dari sekte abadi-abadi mereka, lagi pula, mereka belum pernah bertemu selama beberapa dekade, bukan, ucap dari Tan Yun. Gaga, baik tuan, ucap dari kera iblis. Tarian api pedang ilahi mulai menari tanpa aturan apapun, membuat Ruyan Wuji dan Ruyan Gaoxian gila. Di sisi lain, Tan Yun dan Yukin duduk berdampingan di perahu roh, berbicara sendiri tentang keindahan pegunungan Heaven Punishment yang bagaikan mimpi. Keesokan harinya, malam sudah pekat. Ketika Tan Yun mengendarai perahu roh dan melaju ke langit di atas gerbang alam rahasia Huang Fu Shengzong, si Potian telah mengendarai perahu roh dan muncul 200.000 mil di belakang Tan Yun. Pintu ke alam rahasia, buka, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memadatkan pola pembukaan dengan kekuatan spiritualnya dari kehampaan. Setelah pola pembukaan arai pertahanan 12 cincin naga, dia melambaikan tangan kanannya, dan pola itu tercetak di atas pintu alam rahasia. Boom! Dengan suara keras, pintu ke alam rahasia yang tingginya ribuan meter, perlahan terbuka. Tan Yun memanipulasi perahu roh menjadi ukuran 100 kaki, tergantung di depan gerbang alam rahasia, memandang si Potian dan yang lainnya yang telah muncul 160.000 mil jauhnya, perlahan-lahan mengulurkan jari tengah dengan tangan kanannya, dan berkata dengan jijik. Sayang sekali, Anda masih selangkah terlambat, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun mengendarai perahu roh ke wilayah rahasia Huang Fu, meninggalkan si Potian dan yang lainnya, hanya dengan jari tengah itu dan tatapan menghina Tan Yun sebelum dia akhirnya menghilang. Setelah beberapa saat, si Potian mengendarai perahu roh dan ditangguhkan ribuan mil jauhnya dari gerbang alam rahasia. Semua orang di perahu roh tampak muram dan dipenuhi dengan kemarahan yang besar. Seperti yang baru saja dikatakan Tan Yun, sungguh memalukan bagi mereka, karena Tan Yun menyelinap di bawah mata banyak orang kuat di sisinya. Si Potian bukan hanya patriark dari klan Batu Kuno, tetapi juga master formasi suci tingkat suci yang terkenal di daratan. Tapi dia kecewa. Dia tidak bisa melihat apa-apa, dia tidak tahu sama sekali formasi apa yang diatur Tan Yun. Si Potian mengerutkan kening dan menatap Ruyan Wuji dan Zhuge Yu, dan berkata, formasi di gerbang ranah rahasia Huang Fu Shengzong tidak dapat diuraikan oleh patriark ini, pada saat ini, kita hanya bisa menyerang dengan paksa. Namun,
Spesifik Huangfu Shengzong, kita tidak tahu berapa banyak ahli di ranah roh, tetapi sebelum istana Anda dan salah satu ranah tiba, kita tidak akan secara paksa menyerang Huangfu Shengzong, ucap dari Si Potian. Ruyan Wuji dan Zhuge Yu setuju dengan usulan Si Potian. Setelah Ruyan Wuji mengucapkan selamat tinggal pada Ruyan Gaoxian, bersama dengan Zhuge Yu, mereka terbang menuju kedalaman pegunungan hukuman. Pada saat ini, ada total 42 kekuatan besar di alam roh di luar gerbang alam rahasia. Mereka adalah Si Potian, yang berada di tingkat ke-6 alam roh, dan 26 tetua klan batu di alam pertama hingga kelima alam roh. Ada 12 penyembah di dinasti suci Nangong, termasuk 2 orang di tingkat kelima alam roh, 6 orang di tingkat keempat, 3 orang di tingkat ketiga, dan 1 orang di tingkat kedua. Ruyan Gaoxian, alam roh tingkat ke-7 dari Sekte Abadi-Abadi, dan Han Bi, tingkat ketiga alam roh. Huang Lai, penatua tertinggi penegak hukum Istana Jiwa Abadi, berada di tingkat ketiga alam roh. Pada saat yang sama, di alam rahasia Huangfu, di bawah pintu keluar alam rahasia, di rerumputan hijau, Song Huixin, wakil komandan organisasi pembunuhan, menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya yang dingin. Bawahan ini telah melihat Tuan. Tuan, bagaimana perjalanan Anda ke ziarah Nangong? Apakah berjalan dengan baik? Ucap dari Song Huixin. Prosesnya tidak berjalan dengan baik, tetapi saya akhirnya kembali hidup-hidup, ucap dari Tan Yun sambil tersenyum, lalu, melihat ke menara suci artefak suci tingkat tinggi yang berdiri tidak jauh, dia berkata, ini, menara suci Xianer, apakah dia di dalam? Ucap dari Tan Yun. Ya Tuan, Song Huixin berkata dengan hormat, selain Xianer, ada juga 2 istrimu, Sue Zian, Kepala Sen, dan Nona Ruxue yang mundur, ucap dari Song Huixin. Iya, Tan Yun mengangguk. Song Huixin memandang Nangong Yukin, ekspresi terkejut melintas di matanya yang indah. Kamu adalah tunangan Tuan, Nangong Yukin, kan, kamu benar-benar cantik, ucap dari Song Huixin. Yah, aku Yukin, pipi Nangong Yukin merah, senior, kamu juga sangat cantik, ucap dari Song Huixin. Song Huixin tersenyum ringan dan tidak berbicara. Tan Yun memandang Song Huixin ke samping, dan memerintahkan, pergi untuk memberi tahu pejabat tingkat tinggi dari berbagai cabang untuk pergi ke Gunung Kuno Huangfu Master Sekte Lama. Master Sekte ini memiliki sesuatu untuk diumumkan, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh, ucap dari Song Huixin. Setelah Song Huixin menjawab, dia menghilang seperti hantu. Tan Yun menginjak rerumputan hijau dan berjalan menuju menara suci Tantai Xianer. Sebelum dia mendekat, dia mencium aroma keperawanan seperti kapulaga. Hihi, baiklah, kakak ipar, kamu akhirnya kembali, ucap dari Sue Zian. Yang terbang keluar dari menara lebih dulu, terbang di samping Tan Yun tanpa ragu-ragu, dan memeluk Tan Yun dengan erat. Setelah itu, Zhongwu Xiao dan Mu Mengyi terbang keluar dari menara bersama-sama dan muncul di samping Nangong Yukin. Mereka berkata dengan lega, saudari, kami lega melihat Anda dan Tan Yun kembali dengan selamat, ucap dari Mengyi dan Xiao. Nangong Yukin juga tahu Xiao dan Mengyi adalah tunangan Tan Yun, dan dia juga menerima kenyataan ini. Kakak, pada saat ini, Nangong Ruxue mendarat di samping Nangong Yukin. Dia bertanya dengan bingung, kakak, ada apa dengan pernikahanmu, dan ibu? Tanpa menunggu kata-kata Ruxue selesai, Nangong Yukin berkata, saudara, ada beberapa hal yang harus diberitahukan oleh kakak perempuanmu kepadamu, ucap dari Nangong Yukin. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan menara suci dan membiarkan kakek Yukin, paman ketiga, dan paman keempat keluar dari menara suci. Selanjutnya, Yukin memberi tahu Ruxue tentang perbuatan jahat Siwan Ruo. Ruxue mendengarnya seolah-olah dia seperti disambar petir. Dia mengetahui bahwa ibunya menggunakan nyawanya sebagai ganti nyawanya sendiri dan dibunuh oleh Siwan Ruo. Ruxue hatinya kesakitan.
Di bawah kenyamanan Yukin, Ruksue menyeka air matanya, mata merahnya menunjukkan tatapan tegas, "Kakak, mulai sekarang, Nangong Sengcao tidak akan lagi menjadi rumah kita, begitu juga Nangong Qingqian, dia bukan ayah kita lagi," ucap dari Nangong Ruksue. "Baiklah," ucap dari Nangong Yukin menghibur Ruksue. Tan Yun tidak memimpin gadis-gadis itu ke gunung kuno Huangfu melalui susunan teleportasi eksklusif dari organisasi pembunuhan, tetapi mengendarai perahu roh dan membawa semua orang ke gunung kuno Huangfu dan terbang menjauh. Setelah setengah jam, malam semakin gelap. Perahu roh membawa beberapa orang, melewati gerbang luar, gerbang dalam, dan gerbang peri, dan terbang menuju gerbang suci. Di perahu spiritual, Tan Yun tampaknya telah membuat tekad tertentu, jadi dia memanggil Yukin, Meng Yi, Xiao, Xianer, dan Su Bing ke ruang pelatihan perahu spiritual. Kemudian, Tan Yun dan Tantai Xianer memberitahu Nangong Yukin tentang hubungan itu. Setelah Yukin mendengarnya, dia memilih untuk menerimanya. Di dalam hatinya, Tan Yun pergi ke Nangong Sengcao demi dirinya sendiri, dan dengan putus asa menyelamatkan dirinya sendiri yang cukup untuk menunjukkan bahwa Tan Yun memiliki dirinya di dalam hatinya, dan itu sudah cukup. "Terima kasih, Sister Yukin karena telah menerimaku," ucap dari Tantai Xianer tersenyum, agak malu. Tan Yun memandang Sen Subing yang tampak sedikit gugup, dan berkata, "Subing, aku akan memberi tahu mereka tentang hubungan kita ketika Huang Fu Shengzong dalam keadaan damai, saya akan mengumumkan urusan kita," ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Sue Zian di dek perahu roh sedang mengobrol dengan Nangong Ruksue. Zian yang riang, seperti pistachio, menceritakan banyak hal menarik dan menghilangkan kesedihan Ruksue. "Zian, kamu sangat hidup, ceria dan baik hati. Kamu pasti memiliki masa kecil yang indah, kan?" ucap Desri Nangong Ruksue berkata dengan santai. Sue Zian yang tersenyum, berkata dengan senyum yang kuat, "Ayah dan ibu saya adalah petani sejati. Ketika saya berusia 3 tahun, ada kelaparan, dan ayah dan ibu saya meninggalkan saya selamanya, kemudian, saya dibawa ke sekte suci Huangfu, lalu aku hidup bahagia sampai sekarang," ucap dari Sue Zian. "Maaf, aku telah membawa kesedihanmu," ucap dari Nangong Ruksue meminta maaf. "Tidak masalah, setiap orang memiliki nasibnya sendiri," ucap dari Sue Zian. Setelah selesai berbicara, dia membelakangi Nangong Ruksue, menatap bintang-bintang di langit, dan berkata dengan gembira, "Kamu tahu mengapa aku suka tertawa?" ucap dari Sue Zian. "Mengapa?" Nangong Ruksue bingung. "Bukankah wajar untuk suka tertawa?" ucap dari Nangong Ruksue. Suara bahagia Sue Zian terdengar, "Mungkin beberapa orang dilahirkan untuk suka tertawa, tetapi saya tidak," ucap dari Sue Zian. Begitu Sue Zian mengambil langkahnya, Ruksue mendengar suara sedih Sue Zian yang suram, kesepian tapi nakal memasuki telinganya. Selanjutnya, kata-kata Sue Zian membuat Tan Yun, Mu Mengyi dan bahkan semua orang merasa sedih, dan merasa bahwa mereka benar-benar mengerti orang macam apa Zian hari ini. Sue Zian menatap langit berbintang, meskipun dia tertawa, air matanya mengaburkan pandangannya. "Saya suka tertawa karena dalam hati saya, orang tua saya tidak pernah meninggalkan saya, mereka selalu melihat saya dari langit. Itu sebabnya saya ingin tertawa, aku ingin mereka melihat betapa bahagianya aku, jika tidak, aku khawatir mereka akan mengkhawatirkanku." Sebelum Sue Zian bisa menyelesaikan kata-katanya, Mu Mengyi melintas, dan dengan air matanya, memeluk Sue Zian di lengannya, dan berkata, "Zian, apakah kamu benar? Kakak perempuanmu selalu mengira kamu adalah orang yang tidak berperasaan, tetapi kakak perempuan ini tidak pernah tahu rasa sakit di hatimu," ucap dari Mu Mengyi. "Kakak." Sue Zian memeluk Mu Mengyi dengan erat, meneteskan air mata kesedihan. Setelah waktu yang lama, Sue Zian menyeka air matanya dan kembali tersenyum. Dia menarik Tan Yun dan bertanya apa yang terjadi ketika Tan Yun menyelamatkan Nangong Yukin.
Gadis-gadis itu juga menatap Tan Yun, menunggu Tan Yun menjawab. Ketika gadis-gadis mendengar seluruh proses yang dijelaskan Tan Yun secara rinci, mereka tidak bisa menahan keringat dari telapak tangan mereka. Kecepatan perahu roh artefak abadi kelas menengah sangat cepat, dan setelah 3/4, Tan Yun dan yang lain tiba di gunung kuno Huangfu, memasuki kuil Huangfu dan mengobrol dengan Su Yu, yang menjadi reinkarnasi Tantai Xuanzong. Malam memudar dan fajar datang. Diaken, Penatua, kepala pintu luar, pintu dalam, pintu abadi, dan pintu suci, serta Diaken, Penatua, dan leluhur dari faksi penegak hukum, memasuki kuil Huangfu satu demi satu. Setelah beberapa saat, hukuman surga, organisasi pembunuhan, dan pusat kekuatan alam dewa juga memasuki kuil. Akhirnya, Tuoba Yingying, yang telah menangani urusan sekte, masuk ke kuil bersama dengan Tantai Yu dan Tantai Long. Setelah lebih dari 2000 orang duduk di kedua sisi kuil, mereka menatap Tan Yun dalam diam. Pada saat ini, Tan Yun dan Su Yu sedang duduk di kursi atas kuil, dan di sisi kiri kursi atas, ada deretan kursi lain, dan keempat putri, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Nangong Yukin, dan Tantai Xianer duduk. Adapun Shen Subing, dia duduk di kursi bawah di sebelah kiri, sementara Nangong Ruksue dan Sue Zian berdiri di belakang Subing. Hari ini, Master Sekte memanggil semua orang, dan saya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata dengan keras, Nangong Yukin, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Tantai Xianer adalah tunangan Master Sekte, aku tidak ingin melihat ada orang yang tidak menghormati mereka, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh, ucap dari semua orang berkata serempak, suara mereka mengguncang aula. Pada saat yang sama, semua orang tidak menyangka bahwa putri raja tua itu juga calon istri Tan Yun. Pada saat ini, Su Yu, Tantai Yu, dan Tantai Long cukup bahagia, mereka akhirnya menunggu sampai Tan Yun mengatakan di depan umum bahwa Xianer adalah tunangannya. Setelah Tan Yun mengangkat tangannya sedikit untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia memandang Tuoba Yingying dan berkata sambil berpikir, Wakil Master Sekte, beritahu bagaimana semua di Sekte dan keluarga saya, selain itu, mengenai senjata ajaib ruang waktu biji sesawi dan properti, saya tidak yakin, Anda dapat membicarakannya, ucap dari Tan Yun. Baik Master Sekte, ucap dari Tuoba Yingying sambil berdiri dengan gagah berani, berdiri tegak, dan berkata. Kembali ke Master Sekte, kecuali untuk penegakan hukum kedua, leluhur Guan Xuan Kong dan 8 leluhur penegak hukum untuk melindungi keluarga Anda, serta 5 leluhur penegak hukum yang duduk di Master Sekte lama, dan sekarang di luar keluarga Su, ada total 185 orang di sekte saya yang kuat di alam para dewa. Ada 2 orang yang sempurna di alam para dewa, Tantai Long telah dipromosikan. 4 orang di tingkat ke-9 domain dewa, Komandan Pembunuhan Huangfu Guchong, Wakil Komandan Song Huixin, Komandan Organisasi Hukuman Tian Lao, Wakil Komandan Wei Kuan. 2 dewa tingkat 8, Anda dan Shen Suzhen yang baru dipromosikan. 11 orang dari tingkat ke-7 domain dewa, 5 dari organisasi hukuman dan pembunuhan surga, dan Shen Subing yang baru saja dipromosikan ke tingkat ke-7. 9 orang dari domain dewa tingkat ke-6, 3 dari hukuman surgawi, pembunuhan. Ada 5 orang dalam organisasi, dan bawahan baru saja dipromosikan. 12 orang dari tingkat ke-5 dari alam dewa, 7 orang dari organisasi hukuman surga, 4 orang dari organisasi pembunuhan, dan yang lainnya adalah Tantai Xianer. 29 orang dari tingkat ke-4 domain dewa, 14 dari organisasi hukuman dan pembunuhan surga, selain itu, ada Nangong Yukin. Ada 31 orang di tingkat ketiga alam dewa. Selain 28 orang dari 2 organisasi besar, ada juga Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao dan Sue Zian.
Ada 39 orang di lapisan kedua alam dewa, semuanya adalah anggota dari dua organisasi besar. Lapisan pertama alam dewa memiliki Nangong Ruksue, dan lain-lain. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.